Yang kedua apa, yang ketiga apa, yang pertama? Kalau yang pertama disebut dalam istilah akidah golongan biha, bukan BH ya, golongan biha. Ada kekuatan di dalam alat tersebut, maka hukumnya sebab Allahu al-Qawiyyu, Allah adalah zat yang maha kuat. Kalau yang kedua kita meyakini bahwa laser tidak memiliki kekuatan, tetapi Allah menciptakan kekuatan, menitipkan kekuatan dalam laser, itu pun belum bersih, namanya fasik. Naudzubillah min dzalik. Berarti yang ketiga yang benar, indah, berbarengan terputusnya hasyafah tadi, tatkala laser menyentuh hasyafah, tatkala itu pula Allah mengangkat daripada terputusnya hasyafah. Kira-kira sampai sini ngerti apa enggak mau ngerti? Ngerti apa enggak mau ngerti nih? Ini kadang-kadang kalau disuruh ngaji tauhid katakan Musa dan Nabi, puyeng apa enggak puyeng? Puyeng itu ngaji apa enggak ngaji? Namanya puyeng itu sebagian dari ngerti. Jadi kalau ngaji enggak puyeng-puyeng aja berarti belum. Jadi namanya ngaji kudu puyeng. Oke, bapak-bapak hidup ini udah puyeng belum? Mikirin bini puyeng? Enggak, kata Pak Ketua, orang Pak Ketua dipikirin sama bininya. Begitu. Ya. Mana? Hah? Apa namanya? Lagi bujangan. Bujangan. Oh, berarti Syekh Mutakalim Wahdah. Ya. Disebut Syekh Mutakalim Wahdah. Mudah-mudahan itu segera ya. Mudah-mudahan segera. Apa aja ini? Ini yang benar yang mana ini? Hah? Diralat. Itu berarti bujangan temporari. Belakangnya depan. Iya, temporer, itu temporer. Jangan dah, udah dah. Jangan diterusin ya. Takut salah kita ya. Soalnya kita pernah. Lanjutin. Ya baik, bapak-bapak enak ngopi ngerokok kita di atas keringat ini. Sedikit lagi tadi sampai mana? Sampai kepada tentang 3 golongan di dalam Islam mengenai akidah. Ini soal ini aja. Besok nanti kita Idul Adha nyembelih apa tuh? Wedus atau sapi. Ini boleh. Ketika nyembelih menjadi anak yang taat. Dan tentunya kita break sebentar. Bisa rokok. Asbak bagus. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Terima kasih dari tim Hadroh yang akan mengiringi. Dan selanjutnya yaitu tausiah yang akan dibawakan Nanggung kata jalan enak. Oh, itu dulu. Mutut. Nek macam tau tut. Iya, cari sing kowe. Ruang lomba. Bangun. Berapa nih? Jadi bangun dia baca. Iku, ngerti bujuk ngerti nanti. Macam tut jadi ya.
Nyong. Bukan ini tegak mas. Itu bangkit. Tahu, tapi enggak ada kepikiran yang lain. Acara walimatul khitan Ananda Al-Arsya Nizwa Ibrahim, panggilannya Al. Itu panggilannya kita doakan mudah-mudahan Ananda Al menjadi anak yang soleh, Amin. barron li abawaihi, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, Amin. wa ta'atan billahi wa rasulihi, menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya robbal. Kira-kira kalau orang ceramah itu ngaji apa dongeng apa ngapain kita nih? Cerita. Hah? Tidak lupa belah sono ada namanya Pak Gun. Pak Gun ketua insya begitu. Jadi namanya ketua itu mesti ada pakai insya Allah ya Pak Ketua. Jadi yang ini ketua enggak pakai insya Allah, yang sana ketua insya begitu. Nanti tanya asbabul wurudnya begitu. Kenapa jadi ketua insya Allah ya? Ada asbabul wurud, ada kronologi yang melatar belakangi beliau menjadi ketua insya Allah begitu. Itu nanti bapak-bapak dicatat aja, Pak Gun kenapa jadi ketua insya Allah? Ternyata ada asbabul wurudnya begitu. Hadirin bapak-bapak, para sesepuh, tokoh masyarakat, para asatidz rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, dengan i'anah Allah, dengan kudrat Allah, kita sama-sama dikumpulkan kembali dalam rangkaian sebuah acara yang demikian indah, yakni walimatul khitan. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah bil lisan, kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, bil qalbi, kita meyakini seluruh rangkaian nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga bil arkan, kita gunakan seluruh nikmat tadi adalah bertakarrub, semata digunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai Pak Ketua mah ngerokok dipakai ibadah. Masya Allah, ini jarang-jarang dapat ketua begini. Ngerokok baik pakai jalan ibadah. Setiap tafakur, setiap ngerokok dipakai tafakur. Dalam satu makalah dikatakan at-tafakkur fi sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Tafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Akhirnya Pak Ketua ngerokok baik sambil tafakur. Alhamdulillah. Disalah dulu kita kayaknya ini. Begitu. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarganya, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Acara malam ini yang diselenggarakan oleh keluarga besar Bapak Wahyu tidak lain tidak bukan adalah walimatul khitan. Jadi mau tidak mau dua kosakata ini mesti kita kupas dulu sedikit. Yang pertama ada kosakata walimah, yang kedua ada kosakata khitan. Setuju enggak ini? Ya terserah, setuju enggak setuju lah, kita yang ngomong begitu. Ya terserah.
Pertama mengenai walimah, di dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan, innal wala'i ma'asyratun ma'wahidin. Terusin Kang Ustaz. Lupa saya juga begitu. Walimah dalam Islam itu kurang lebih ada 10 tambah 1. Di antaranya ada walimatul khitan. Dulu bapak-bapak tamat juz 5, selamatan nggak tuh pas selamat? Selamatan. Ada namanya walimatul khitan. Biar apalan kita nggak hilang. Kan ada kadang-kadang orang curhat, dulu katanya baca Quran lancar, udah tua empotan, ada yang begitu. Barangkali kata pas selamat itu enggak diselamatin dulu waktu kecil. Namanya walimatul khitan. Sekarang ananda al juga dikhitan, diselamatin, namanya walimatul khitan. Besok ananda al menikah, sebelum nikah ada namanya walimatul milah. Besok setelah menikah ada namanya walimatul ursi atau walimatul arus. Punya kendaraan, punya rumah, walimatul makdabah. Berikutnya nanti kita mati, walimatul apa pun namanya kalau mati. Lupa saya juga mau, soalnya kamu ingat-ingat. Walimah apa namanya, walimah apa? Ada yang ingat gak? Berarti gak mau duluan yang ketahuan. Masih pada doyan hidup. Jadi di antara walimah dalam Islam tadi ada walimatul khitan. Berarti walimah itu apa? Ayat muannasa li tu'amin aw syarabin. Manusia dikumpulkan, dipanggil oleh Pak Wahyu untuk makan dan minum. Ada tadi bakso makan, kopi ada, air ada. Beneran ini walimah. Kalau dipanggil sama Kang Ustadz Hanafi, diajakin ngopi, walimah bukan. Ada kopi doang, nggak ada kacang-kacang acang. Walimah apa? Bukan itu. Itu mah namanya ngaji santri. Santri kolot-kolot ge. Udah kolot masih santri. Tadinya waktu masih muda berarti kagak. Bener. Bener banget katanya begitu. Kenapa udah tua masih nyantri? Karena waktu masih muda kagak. Coba kalau waktu masih muda perajin nyantri, udah kolot begini jadi belum tentu. Siapa kiai belum tentu. Kata sana pintar saingan kita ini, kata begitu. Jadi apa tadi? Loh, yang belakang kemudian. Jadi apa tadi? Yang penting RT-nya santrinya RT-nya cakep nggak tuh? Ya udah jadi RT tadi yang ngomong. Siapa tuh yang ngomong begitu? Jadi walimah itu dikumpulkan, kita dipanggil oleh sahibul bait untuk menikmati hidangan makanan dan minuman. Alhamdulillah. Bagaimana kalau ada orang memanggil kita? Di dalam hadisnya baginda Nabi bersabda, idza du'iya ahadukum ilal walimati falyujibhu. Apabila kalian dipanggil dalam acara satu walimah, maka datanglah. Maka datang. Kita datang dipanggil enggak sama Pak Wahyu? Dipanggil lewat apa? Woro, impor, lewat WA. Ngundangnya juga lewat, ngundang Ustaz juga lewat WA. Yang mana orangnya? Oh, oknumnya ketua insya Allah. Begitu. Nggak apa-apa. Zaman sekarang udah teknologi begitu kan, lewat WA. Alhamdulillah, wasilah WA. Alhamdulillah
Al-Fakir bisa datang bertemu kembali bersama kita. Alhamdulillah. Beres 25. Berikut yang kedua apa tadi namanya? Khitan. Khitan tenaun sih Pak. Bapak udah di khitan belum? Ampun. Udah di khitan. Khitan itu apa? Nah, dipotong seluruh lapisan kulit yang menutupi hasyafah. Apa hasyafah? Itulah. Nah, Malu ngomongnya. apa hasyafah? Helm, tutup helm. Nah, dulu saya mau protes, emang ada helm model begitu? Katanya helm, emang ada helm model begitu? Coba tukang helm suruh bikin itu. Hasafah di mana? Kepala helm. Emang ada helm model begitu? Ada enggak? Diambil, dibuang itu seluruh kulit yang menutupi hasafah tadi, supaya orang tadi bisa keluar mengeluarkan air kencing. Itu namanya apa tadi? Khitan. Alhamdulillah, Ananda Al tadi sudah dikhitan, dibuang kulit yang menutup daripada hasafah. Cuman yang paling tepat kira-kira ini hasafah ini apa? Soalnya saya cari-cari helm model begitu gak nemu. Helmnya ibu. Oh, panahnya lah. Begitu benar bisa ini helmnya ibu. Nah coba ibu-ibu pakai helm begitu, itu kira-kira polisi ketahuan nggak tuh? Rahasia. Itu namanya helm rahasia. Ini kalau helm masih mending. Begitu kita cari definisi khitan bagi perempuan, diambil juz'un minal bidri, sebagian dari itu apa tadi? Kalau bahasa Ibrani nanti kan jengger. Bingung juga kita. Kalau siapa bukan jengger, Apa itu? itil. Parah ya. Selamat parah. Tolong disensor. Apunten. Bidrun bahasa Arab. Orang kita nyari-nyari bidrun kalimat tepatnya apa? Dipikir-pikir jengger ayam. Lah emang kita yang udah tua begini punya bini kita ada jengger ayam nggak? Hah? Bener enggak nih? Pak Ketua insya Allah. Dibuang itu bagian dari jengger ayam. Itulah yang dinamakan proses khitan. Itu berarti bagaimana? Tadi helmnya yang nutup helm diambil seluruhnya. Bagaimana kalau pas ada dibuang helm hasafah tadi, nyelopot lagi apa tadi teh nyelopotnya? Hah? Begini lagi, diulang jangan tuh kita. Diulang jangan. Dua kali. Nyeropot lagi, diulang jangan. Jangan diulang. Hamil perempuan ngomongnya begitu, ternyata kenyataannya hamil lagi hamil. Antara khitan dengan hamil melahirkan lebih sakit mana? Khitan. Belum pernah ada laki-laki yang pengen dikhitan dua. Siapa? Hah? Kedua. Pengen diamplopin lagi baik. Jadi namanya khitan, umpama tadi kejadian nyerempot lagi apa tadi? Tidak perlu diulang. Li'anna asdal ghardi bima fa'ala bihi awalan. Karena tujuan daripada khitan sudah tercapai dengan membuangnya. Begitu. Dengan membuangnya tidak perlu di batu serem diulang.
Zaman sekarang enak, dikhitan pakai apa teknologi sekarang kan Ustaz? Pakai laser, enak nggak? Zaman Pak Koang dulu, zaman Pak Ketua pakai apa Pak Ketua? Nah, pakai gunting. Zaman Belasono, zaman Nabi Ibrahim pakai apa? Kampak. Zaman Nabi Adam pakai apa? Oh, tahu dah. Maka syariat khitan ini bukan syariat baru, syariat lama. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ini khitan terjadi. Cuman bedanya pertanyaan Pak Ketua insya Allah tadi, itu Nabi Adam siapa yang mengkhitan? Ada yang tahu enggak? Halo? Halo? Puyeng-puyeng amat orang kita yang belum lahir. Lah begitu kalau ditanya siapa yang mengkhitan Nabi Adam, puyeng-puyeng amat orang kita belum. Itu satu, itu namanya ngeles bajai. Ngeles bajai. Di dalam kitab dijelaskan ada kurang lebih 15 nabi dan rasul wulida makhtunan, dilahirkan dalam keadaan sudah di antaranya Adamun Nabi Adam, Wasyitun Nabi Syis, kemudian Nabi Soleh dan lain-lain. Bahkan Kangjeng Nabi juga dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Satu versi Kangjeng Nabi, tapi versi berikutnya kata Ibnu Abbas bahwa Kangjeng Nabi dikhitan pada hari ke-7 oleh kakek beliau, siapa namanya? Abu Abdul, pada hari ke-7. Orang zaman sekarang dihitan usia berapa tahun Pak? 15. Berapa tadi 15 tahun? Kagak salah dengar kita. Udah SMP zaman dulu mah begitu. Ulama menjelaskan, pertama kalau memang tega, pertama 7 hari setelah lahir, kalau memang tega, kalau memang kuat. Sementara khitan ini memerlukan energi karena rasa sakit. Sekarang enak adalah zaman saya dulu, zaman Pak Ketua, judulnya pakai beng. Ditipu dulu kita, mau dikhitan ke benar Pak Ketua, dikatain begini tahu-taunya mau dipotong kayak ayam. Zaman sekarang enak, begitu dipotong langsung bisa jalan. Pak Ketua sama saya dulu waktu dikhitan 2 minggu dagang sate, ngerti? Udah begitu dipatok di romannya pernah ini. Selepel kita ya. Sama berarti dipatok. Nangis nggak Pak? Sedap nggak tuh? Masya Allah. Begitu. Maka khitan ini termasuk syariat Allah yang terdahulu. Jadi ini mengindikasikan hikmahnya, ada beberapa kewajiban sebagaimana yang disipir dalam ayat wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Dan tatkala Nabi Ibrahim mendapatkan ujian dari Allah bikalimatin, dengan kalimat. Apa yang dimaksud kalimat? Ahli tafsir menjelaskan diantaranya adalah Allah memerintahkan, maka di dalam tubuh kita ada yang perlu dibuang. Khitan perlu dibuang, tidak tuh Pak? Dibuangnya berapa kali? Seumur hidup perlu dibuang. Sama ada kewajiban yang perlu dilakukan seumur hidup sekali. Apa namanya? Kawin lagi baik. Bukan kawin mah terserah mau berapa kali kek ya. Pak Ketua ini mah udah pokoknya beginilah, udahlah begitu. Ntar kita di belakang panggung ngomongnya ya gitu. Ada tadi kulit yang dibuang seumur hidup sekali. Ada
kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita seumur hidup sekali, apa namanya? Haji atau umroh. Nyambung? Ada juga dianjurkan kita membuang sesuatu seminggu, apa namanya? Potong kuku. Pak Ketua, besok hari Jumat diperiksa ini jamaah, kukunya panjang enggak? Kalau panjang jeder. Zaman dulu kita waktu SD kuku panjang dijeder nggak sama Pak Guru? Jeder. Orang sepenjara. Itu dianjurkan seminggu, dibuang nggak tuh? Dibuang. Ada yang dianjurkan 40 hari, apa namanya? Bulu apa? Awas di bulunya, jangan aneh-aneh kita ini. Bulu ada bulu kemapanan, ada bulu kebawahan. Bulu yang mapan ini, bulu yang bawah ini 40 hari sekali dipotong, dicukur kumis dan nggak sepakat. Kumis dan dulu dah, yang bawah entar itu urusan belakangan. Kalau udah mulai gondrong dikit berarti kudu dipotong, kudu dicukur. Itulah makna daripada hikmah perjalanan khitan. Ada rahasia-rahasia tersendiri dari Allah. Di antaranya ada kewajiban membuang setahun sekali. Dalam simbol kita adalah khitan, dalam praktek syariat seperti haji atau umroh. Begitu. Dalam praktek kita dibuang contoh kuku seminggu sekali. Dalam syariat praktek namanya sholat Jumat. Ada orang sini Jumatan hari Kamis? Ada enggak? Ada di sini orang sholat subuh 4 rakaat ada? Ada enggak orang sini sholat subuh 4 rakaat, Pak? Ada, Pak Ketua. Ketua insya Allah sholat subuhnya 4 rakaat, kodoan 2, adaan 4 rakaat bukan? Lebih parah lagi Kak Ustadz yang belas maghribnya 6 rakaat, adaan 3, kodoannya 3. Lebih parah lagi yang ngomong isanya 8 rakaat, adaan 4, kodoannya 4. Masya, kira-kira sholat semacam itu sah tidak? Tapi jangan bilang sholat subuh itu 4 rakaat. Jangan, tetap sholat subuhnya 2 rakaat, tetapi kodoan dan adaan. Betul lanjut. Pokoknya ini mah sampai jam 10:30 doang, gak lama-lama. Ya segini ya segini, segini ya segitu, begitu. Ngerti? Segini ya segini, segini ya segitu. Paham beren. Enggak jadi lembur. Enggak jadi lembur, enggak lembur, kita tetap ada yang ngelemburin begitu. Berikutnya, tatkala orang dikhitan, berarti perjalanan fikihnya adalah tadi untuk menunaikan daripada anjuran sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadhafatu minal iman. Anak sudah dikhitan, berarti orang tua berkewajiban memberitahu tentang bab toharoh, bab bersuci, kemudian bab sholat. Mohon maaf, mau nanya sama orang sini. Dulu kita diperintah Jumatan sama orang tua umur berapa tahun? Sunat. Berapa tahun? Kelas berapa SD lah Pak Ketua itu ya. Orang sekarang mau keren banget. Ada bocah 3 tahun dan Jumatan. Bagaimana ceritanya kata kita? Saya aja yang konon katanya katakan Ustaz dan Nabi brojol di pesantren, tetap Jumatan mah kelas 2 SD. Ada yang begitu. Karena satu sudah dikhitan, kedua sudah ngerti tata cara sholat, tentang bab toharoh.
Zaman sekarang masjid di mana-mana rame enggak tuh? Rame sama apa? Nana. Itu mestinya diajarkan dulu bagaimana sholat oleh kedua orang tuanya. Berarti menginduk kepada sebuah pernyataan al-ummu madrasatul ula, bahwa dididik pertama sholat itu oleh ibu. Ibu dulu diajarin sholat yang benar, baru diajak berjamaah. Jadi antara sholat dan berjamaah dua hukum berbeda. Sholat wajib tidak? Wajib apa namanya? Sholat fardu ain, fardu kifayah. Kalau fardu kifayah enak ya, biarin aja dah. Pak Ketua Ustaz Nabi kan namanya fardu kifayah. Begitu. Berjamaah fardu ain, fardu kifayah. Ya mentang-mentang fardu kifayah, yang penting orang udah berjamaah kita nggak berangkat, katanya begitu. Nah, maka penting dipahamkan oleh kita bersama. Anak yang sudah dikhitan tadi diajarkan tentang bab toha. Yang kedua tentang bab sholat. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak mau sholat, pertama badannya kudu suci. Yang kedua pakaiannya kudu suci, bukan rapi. Siapa yang mau rapi? Kalau rapi mah ke kantor. Rapi mah ke kantor. Kudu suci. Yang ketiga tempatnya kudu suci. Badan suci, pakaiannya suci, tempatnya suci. Sholat duhur jam 11 sah tidak? Enggak. Hah? Kenapa? Belum waktunya. Belum masuk waktu. Sholat badannya suci, pakaiannya suci, tempatnya suci. Udah jam 12:05 sholat dohor, tapi karena orang Pantura madepnya ke arah utara, sah tidak? Sah tidak? Jadi kalau sholat madep mana? Kiblat apa Ka'bah? Kiblat apa Ka'bah? Kiblat apa Ka'bah? Berantem dah. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin mustaqbilal. Wah, tambah tianya begitu. Jadi kalau Ka'bah itu adalah ainul kiblat. Kiblat berarti kita menghadap ke arah Ka'bah. Kalau depan Ka'bah sholat madhab namanya boleh enggak? Yang penting di depan mata. Maka kata ulama, kalau untuk urusan sholat tadi, wa in kana qoriban fabil aini, kalau dekat maka tolak ukurnya dengan mata. Kalau dekat depan mata tuh. Wa in kana ba'idan fabil tunni, kalau jauh seperti kita maka dengan don, yakni dengan ilmu. Maka alhamdulillah sholat kita madhab mana sekarang di masjid? Kiblat, bukan Ka'bah. Menghadap ke arah kiblat searah dengan Ka'bah. Begitu. Sah tidak Pak Ketua sholatnya? Sah, insya Allah. Satu, badannya suci, pakaiannya suci, tempatnya suci, sudah masuk waktu. Begitu diantaranya. Maka yang kedua berikutnya mengenai sisi tauhid tadi, berarti sisi fikih. Ini mah kemana baik, namanya juga bukan ngaji, gitu. Ngaji sisi tauhid. Di dalam kitab Jauharatul Tauhid dijelaskan, fakudratun bimumkinin ta'allaqat. Jelas. Fakudratun bimumkinin terputusnya. Lagi apa tadi? Terputusnya, terangkatnya kulit apa tadi? Hasyafah. Kita kasih 3 pertanyaan.
Apakah karena, kalau laser apa namanya, sinar bukan, tebasan sinar laser, berarti laser punya kekuatan untuk menyingkirkan kulit hasyafah, satu. Atau yang kedua, laser tidak punya kekuatan, tapi Allah menciptakan kekuatan di dalam laser, dua. Atau yang ketiga, laser tidak punya kekuatan, tetapi Allah memberikan tadi terputusnya kulit hasyafah tadi berbarengan ketika sinar laser tadi datang. Seluruhnya benar apa salah? Antara 1, 2, dan 3, mana yang salah, mana yang benar? Apa semuanya salah, apa benar kabeh? Buyang enggak nih? Sifat kudrat Allah itu berkaitan dengan perkara mungkin. Apa itu mungkin? Mastawa bainal wujudi wal adam. Sesuatu yang punya porsi yang sama dimengerti oleh akal antara ada dan tidak ada. Tadi bapak-bapak makan bakso kenyang enggak? Dimengerti oleh akal. Tapi ada belah sono yang bilang belum, dimengerti juga oleh akal. Siapa itu yang belum kenyang? Pak Ketua, insya begitu. Mestinya 3 porsi ini Pak Wahyu, ini Pak Ketua, insya Allah itu. Kalau 1 porsi belum kenyang. Balik lagi, sifat kudrat Allah. Allah Maha Kuasa tidak? Allah Maha Kuasa tidak, Pak? Kuasanya Allah terkait dengan apa? Perkara mungkin, bukan perkara mustahil, bukan perkara wajib. Jadi di alam dunia ini yang namanya mustahil itu apa? Gak ada. Impossible is nothing, kata guru kita ini, kata kebesaran Nabi. Mustahil itu tidak ada. Karena hanya satu yang mustahil itu, yang serupa dengan Gusti. Semuanya mungkin terjadi. Contoh, orang kerja punya duit, mungkin tidak? Namanya kathirul wuqu', banyak terjadi. Ada orang seperti namanya Pak Ketua, insya Allah kerjanya cengar-cengir doang di showroom, tapi punya duit banyak, mungkin nggak Pak Wahyu? Mungkin nggak tuh? Bener nggak tadi ngomongnya? Kerjanya cengar-cengir di mana? Di showroom, tapi punya duit banyak, mungkin nggak tuh? Mungkin. Contoh Pak Ketua emang begitu, beliau mah kerjanya senyum doang di showroom. Lagi jalan ke showroom ternyata tahu-tahu nendang batu, pas diangkat ternyata batu jamrut, mahal nggak kan? Mungkin nggak tuh? Didengar sama tetangga, oh ada orang katanya jalan-jalan nendangin batu, baik nemu batu, akhirnya nemuin batu. Itu mah jangan ditiru. Kalau mau punya duit berarti kudu bukan nendangin batu. Yang ketiga yang mungkin itu namanya nadirul wuqu', yang langka terjadi, mungkin terjadi tapi belum ada bukti. Apa contohnya? Laki-laki hamil, bukan mustahil, mungkin terjadi tapi belum terbukti. Begitu. Kalau ada orang kerja punya duit banyak, terbukti banyak tidak? Hanya ada orang diam-diam baik di rumah tapi punya duit, ada juga enggak? Tapi sedikit, barangkali dapat warisan dari mertua, itu begitu. Tapi namanya laki-laki hamil tidak masuk kategori daripada barang mustahil. Tadi terputusnya daripada hasyafah dengan laser tadi, apakah karena semata kekuatan laser, atau kedua karena ada kekuatan yang Allah titipkan di dalam laser,
atau memang terputusnya hasafah tadi berbarengan ketika laser tadi menyentuh dan Allah menghendaki terputus? Mana yang benar, Pak? Yang kedua apa, yang ketiga apa, yang pertama? Kalau yang pertama disebut dalam istilah akidah golongan biha, bukan BH ya, golongan biha. Ada kekuatan di dalam alat tersebut, maka hukumnya sebab Allahu al-Qawiyyu, Allah adalah zat yang maha kuat. Kalau yang kedua, kita meyakini bahwa laser tidak memiliki kekuatan, tetapi Allah menciptakan kekuatan, menitipkan kekuatan dalam laser, itu pun belum bersih, namanya naudzubillah min dzalik. Berarti yang ketiga yang benar indah berbarengan terputusnya hasafah tadi, tatkala laser menyentuh hasafah, tatkala itu pula Allah mengangkat daripada terputusnya hasafah. Kira-kira sampai sini ngerti apa enggak mau ngerti? Ngerti apa enggak mau ngerti nih? Ini kadang-kadang kalau disuruh ngaji tauhid katakan Musa dan Nabi, puyeng apa enggak puyeng? Puyeng itu ngaji apa enggak ngaji? Namanya puyeng itu sebagian dari ngerti. Jadi kalau ngaji enggak puyeng-puyeng aja berarti belum. Jadi namanya ngaji kudu puyeng. Oke, bapak-bapak hidup ini udah puyeng belum? Mikirin bini puyeng? Enggak, kata tua, orang Pak Ketua dipikirin wah bininya. Begitu. Ya. Mana? Hah? Apa namanya? Lagi bujangan. Bujangan. Oh, berarti Syekh Mutakalim Wahdah. Ya. Disebut Syekh Mutakalim Wahdah. Mudah-mudahan itu segera ya. Mudah-mudahan segera. Apa aja ini? Ini yang benar yang mana ini? Hah? Diralat. Itu berarti bujangan temporari. Belakangnya depan. Iya, temporer, itu temporer. Jangan dah, udah dah. Jangan diterusin ya. Takut salah kita ya. Soalnya kita pernah. Lanjutin. Ya baik, bapak-bapak enak ngopi ngerokok kita di atas keringat ini. Sedikit lagi tadi sampai mana? Sampai kepada tentang 3 golongan di dalam Islam mengenai akidah. Ini soal ini aja. Besok kita Idul Adha nyembelih apa tuh? Wedus atau sapi. Ini ketika nyembelih tadi meyakini bahwa goloklah yang memutuskan urat leher hewan tadi, kafir. Bukan golok yang memutuskan, tapi hakikatnya adalah Allah. Itu namanya korenah berbarengan. Maka tadi fakudrotun bimumkinin ta'al takut. Sifat kudrat ini terkait dengan perkara mungkin, bukan perkara wajib, bukan perkara mustahil. Hadirin jamaah rahimakumullah, berarti karena kudrat Allah itu ta'alluqnya kepada sifat mungkin, Allah itu memberi rezeki. Timbul pertanyaan sederhana ini, wajib nggak Allah ngasih rezeki amata? Halo, udah lemes kita aja sama Pak, karena kita gak nunggu rezeki ini. Wajib nggak Allah memberi rezeki sama kita? Wajib nggak? Ini ragu-ragu. Ulangi lagi. Allah itu sifatnya memberi rezeki. Tadi rezeki itu bagian dari kudratnya Allah.
Kudrat Allah itu terkait bukan dengan yang wajib, bukan dengan yang mustahil, tapi perkara mungkin. Berarti Allah boleh saja memberi rezeki, boleh juga tidak memberi rezeki. Sama. Allah boleh saja ngasih jodoh sama laki-laki, Allah boleh juga tidak ngasih jodoh sama laki-laki. Kan setiap makhluk berpasang-pasangan, kadang-kadang ada yang dikasih jodoh, ada yang enggak dikasih jodoh. Jadi namanya balik lagi tadi, Allah memberi rezeki, wajib tidak? Wajib tidak? Tapi enggak dikasih protes. Berarti mewajibkan diri kita, mewajibkan Allah. Jadi Allah mungkin memberi rezeki, Allah juga mungkin tidak memberi rezeki. Karena masuk perkara mungkin. Nah, berikutnya yang disebut rezeki itu apa, Pak? Kemana Bang Ngaji? Udah tanggung ngaco ini. Apa rezeki teh? Duit bukan? Rezeki teh apa? Kita balik lagi kitab. Warizqu indal qaumi ma bihin tafa' wa qilala bal mamulik wa matubi fayarzuqullahul halala fa'lama wa yarzuqul makruha wal muharrama, dalam kitab Jawaharatul Tauhid. Warizqu, dan anapun rizki, indal qaumi, menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ma bihi intafa'a, sesuatu yang bisa dimanfaatkan atau bermanfaat, namanya rizki. Contoh, ada duit jadi manfaat buat nafkah, rizki bukan? Rizki. Ada rokok jadi anteng Pak Ketua di atas, rizki bukan? Manfaat nggak tuh? Sebab kalau nggak ada rokok ke anteng, benar? Tidur. Begitu. Jadi menurut ulama Ahlussunnah, apapun yang bermanfaat namanya rizki. Tetapi kadang-kadang ada milik kita, rezeki orang. Ada miliknya mah ini milik Ustadz Hanafi, ini cincin. Tahu ini kisah cincin ini. Tapi rezekinya siapa? Rezeki ini. Begitu, miliknya milik Ustadz Hanafi, jadi rezeki itu begitu konsepnya. Maka disebut rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Kadang-kadang milik kita tapi rezeki orang, kadang-kadang milik orang tapi rezeki kita. Contoh makanan malam ini milik siapa tadinya? Rezekinya siapa? Masya Allah, pintar banget dah, udah soal makanan, udah cetak banget dan bantah ini pikirannya. Miliknya milik siapa itu tadi? Milik Pak. Sekarang jadi rezeki siapa? Terus kita bilang apa kepada Allah? Alhamdulillah. Kepada Pak Wahyu bilang terima kasih, juga cukup sekian, saya juga udah. Kan begitu. Jadi judulnya terima kasih. Karena man lam yaskurin nasa lam yaskurillah. Orang yang tidak sanggup mengapresiasi nikmat kepada orang lain, maka bagaimana mungkin dia bisa mengapresiasi nikmat kepada Gusti Allah. Maka para hadirin bapak-bapak rahimakumullah, apapun yang ada pada diri kita itu namanya rezeki dan bermanfaat. Ada kadang-kadang miliknya gede, rezekinya sedikit. Ada duitnya banyak tapi habis sama penyakit. Ada, paham? Jadi itu ujian. Ujian itu secara umum ada tiga. Satu, fil mali, diuji lewat harta. Ada yang ngalamin banyak. Satu lewat harta banyak.
Masya Allah, kata Pak Ketua, udah mah bini lagi di kampung, rokok tinggal sebatang, telur tinggal satu, sama Indomie. Sodi nggak tuh? Sodi nggak? Hah? Nemen. Wah, wani lele. Wah, Nemen begitu. Itu Masya Allah. Maka itu ujian. Yang kedua, Allah uji kita lewat badan. Duit banyak, badan sakit. Ada orang badannya sehat, duitnya hah? Kurang. Ada badannya sehat, duitnya kurang. Ada duitnya banyak, badannya sakit. Ada duit banyak, badan sehat, fil ahli, yang ketika diuji lewat keluarganya berantakan. Maka jarang terjadi duit banyak, badan sehat, keluarga tentrem, jarang terjadi. Tapi ada contohnya Pak Ketua, alhamdulillah. Duit banyak nggak? Banyak, badan sehat. Badan sehat, keluarga adem nggak? Istri sah? Alhamdulillah. Udah cukup sekian, terima kasih, tidak perlu panjang-panjang.